warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari minggu lalu terkait distribusi peluang gabungan. Ya, dimana di minggu lalu kita masih ada satu soal yang perlu dibahas nih. Jadi soal latihan ini sebagai latihan untuk membuktikan bahwa apakah dua variabel bebas X dan Y itu bebas stokastik atau tidak. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan di sini adalah yang pertama, setelah kita tahu itu fungsi peluang gabungannya apa, kemudian batasan atau nilai-nilai dari X dan Y masing-masing sudah didefinisikan, kemudian kita cari dulu fungsi marginal dari kedua variabel bebas yang kita punya, yaitu fungsi marginal P1X dan juga fungsi marginal yang kedua adalah P2Y. Setelah itu yang kedua adalah berikutnya adalah mencari fungsi hasil perkalian antara fungsi marginal X dan fungsi marginal dari Y. Jika nanti hasil perkaliannya itu sama dengan fungsi peluang gabungan, maka dikatakan bahwa X dan Y itu bebas stokastik. Oke, selanjutnya kita akan geser ke slide yang selanjutnya untuk pembuktiannya ya. Untuk yang di soal yang kita akan bahas kali ini, kita mempunyai fungsi peluang gabungan adalah PXY, ya, di mana fungsi yang didefinisikan adalah sebagai berikut, yaitu 1/72 dikalikan X plus 2Y, di mana X-nya definisikan nilainya adalah 0, 1, 2, dan 3. Begitu pula untuk Y juga 0, 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah X dan Y itu bebas stokastik atau tidak? Nah, yang pertama kita akan mencari fungsi marginal dari variabel acak X dan juga variabel acak Y. Baik, untuk yang pertama, di sini kita akan mencari fungsi marginal dari X ya. Seperti yang kita ketahui bahwa variabel X dan Y ini definisikan sebagai fungsi variabel acak diskrit ya, karena untuk nilai-nilai dari X dan Y terdefinisikan masing-masing seperti ini, bukan dalam bentuk interval atau selang. Oke, berarti untuk tahapan dalam mencari fungsi marginal dari X, kita menggunakan aturan jumlahan. Jadi, di sini Gx sendiri definisikan sebagai sigma Y ya, dari fungsi gabungan PXY. Kemudian kita definisikan batasnya Y itu kan dari 0 sampai 3. Ya, kemudian PXY-nya adalah 1/72 X plus 2Y. Ini teman-teman pasti sudah paham ya. Sehingga kita peroleh ya seperti ini, kita substitusikan nilai Y-nya ke dalam masing-masing fungsi. Di X plus 2 kali 0, jadi yang disubstitusikan adalah nilai Y masing-masing ini ya. 0, kemudian 1, dia penjumlahan berulang, didapatkan Gx adalah 1/72 dikalikan 4x plus 12, atau lebih sederhananya dia sama dengan 1/18 dikalikan x plus 3. Ini kita simpan dulu, kita keep untuk fungsi marginal dari X. Yang berikutnya akan kita cari fungsi marginal dari Y. Yang berikutnya, fungsi marginal dari Y adalah di sini kita punya HY, setelah definisikan bahwa kita menggunakan fungsi untuk penjumlahan ya, di mana batasnya itu adalah X, di mana X didefinisikan dari 0 sampai 3, 0, 1, 2, dan 3, ini ya. Mana fungsi PX ini masih sama, yaitu 1/72 X ditambahkan 2Y. Nah, kita substitusikan nilai X masing-masing ya, dan digunakan penjumlahan berulang. Di sini didapatkan fungsi marginal dari Y adalah 1/72 8Y plus 6, atau sederhananya adalah 1/36 dikalikan 4Y plus 3. Kemudian akan dicari nih perkalian antara Gx dengan Hy, yaitu fungsi marginal dari X dan fungsi marginal dari Y. Oh ya, kalau misalkan teman-teman menamakan fungsi marginalnya, misalkan, sini note ya, misalkan fungsi marginal dari X itu P1X, kemudian fungsi marginal dari Y adalah P2Y, juga tidak apa-apa, boleh. Tapi asal nanti konsisten ya, dalam penggunaan atau penotasian fungsinya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan mencari perkalian antara fungsi marginal X dengan Y. Di sini kita tuliskan di sini fungsi marginal X kita kalikan dengan fungsi marginal Y, didapatkan hasil perkaliannya adalah 1/648 X plus 3 dikali 4Y plus 3. Ternyata kalau kita baik itu nanti kalau ini teman-teman nih coba untuk mengalihkan ya, apakah nanti hasil perkaliannya sama dengan fungsi
peluang gabungannya? Ternyata tidak, sehingga kita peroleh kesimpulannya adalah fungsi peluang gabungan PXY ternyata tidak sama dengan hasil perkalian antara fungsi marginal X dengan fungsi marginal dari Y. Kesimpulannya adalah variabel acak X dan Y tersebut tidak bebas stokastik. Jadi ini adalah pembuktian dari soal latihan yang ada di pertemuan yang minggu lalu. Nah, mungkin dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, boleh ditanyakan bagian mana yang mungkin kurang paham, karena setelah latihan yang saya bahas ini, kita akan masuk pada bagian ekspektasi dan juga variansi, baik untuk satu peubah dan dua peubah, begitu. Untuk materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang harapan matematis atau yang kita sebut sebagai ekspektasi, ya. Apa sih itu ekspektasi, kegunaannya untuk apa? Jadi harapan matematis di sini kita dapat digunakan untuk menemukan suatu ukuran rataan atau yang kita sebut sebagai mean dan juga variansi. Di mana untuk harapan matematis kita bedakan berdasarkan jumlahnya. Di sini kita dapat menemukan ekspektasi atau harapan matematis dari satu peubah acak atau variabel random dan juga untuk yang dua peubah acak. Nah, jika kita mempunyai suatu fungsi peubah, fungsi densitas ya, fungsi densitas dari sebuah peubah acak, maka kita dapat melakukan perhitungan dari peubah acak yang berharga tertentu. Selain itu, kita juga dapat menentukan beberapa ukuran yang didasarkan pada fungsi peluang atau fungsi densitas. Nah, di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi adalah berupa rataan dan juga variansi. Kedua ukuran ini sebenarnya selanjutnya bisa merupakan suatu ciri dari suatu distribusi, ya, dan juga bisa diperoleh dari ukuran-ukuran lainnya. Misalkan kita dapat menemukan yang namanya fungsi pembangkit momen, kemudian yang mana bisa juga merupakan bentuk khusus dari sebuah ukuran yang dinamakan sebagai momen. Gitu. Jadi semua ini akan kita bahas di pertemuan pada kali ini, ya. Nah, harapannya mahasiswa ini dengan baik dapat diharapkan secara keseluruhan itu mampu memahami konsep dasar dari penentuan beberapa ukuran, ya, baik itu untuk peubah acak diskrit maupun untuk peubah acak yang kontinu. Nah, di mana sasaran-sasaran yang pertama itu adalah teman-teman nanti diharapkan bisa nih untuk menghitung nilai ekspektasi dari fungsi sebuah peubah acak. Kemudian yang kedua nanti kita bisa bersama-sama untuk menghitung rataan dari sebuah peubah acak. Ini fokus pada satu peubah acak dulu ya. Kemudian menghitung variansinya. Kemudian kita menghitung beberapa momen, baik momen sekitar pusat atau juga momen sekitar rataan. Itu. Kemudian kita juga bisa dapat menentukan fungsi pembangkit momen dari suatu peubah acak. Nah, di slide ini teman-teman bisa memperhatikan ya, dilihat kita fokus pada satu peubah acak. Misalkan terdapat satu variabel acak X yang kita namakan X, dia mempunyai suatu fungsi probabilitas adalah Fx atau kita definisikan sebagai Px sama dengan X kecil di sini. Jadi variabel acak yang kita fokuskan adalah X besar ya. Di mana nilai-nilai harapan matematisnya kita notasikan sebagai EX, ekspektasi X ya. Untuk X diskrit, maka kita punya di sini adalah, coba kita highlight ya, nah ini ya, adalah sigma dari X dikalikan Fx. Sedangkan untuk yang variabel acak yang kontinu, kita menggunakan aturan integral, maka kita peroleh integral X dikalikan Fx dx, yang mana batasannya adalah dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Itu fokus untuk yang satu peubah acak. Gitu ya. Jadi, kita bisa mengetahui ini ketika nanti diminta, kita punya suatu fungsi densitas peluang, diminta untuk mencari rata-ratanya, otomatis bisa kita menggunakan aturan ini. Jadi kita lihat dulu, kita identifikasi X-nya itu diskrit atau kontinu. Nah, nilai harapan matematis ini juga dapat berguna untuk menentukan mean yang kita simbolkan sebagai mu, kemudian variansi sebagai sigma kuadrat, atau juga standar deviasi yang merupakan akar dari varian yang kita simbolkan sebagai sigma dari suatu populasi. Ya, di sini kita akan merumuskan formulanya untuk mean populasi. Jadi kita fokusnya pada populasi ya, karena untuk notasi mean dan variansi untuk populasi dan sampel itu berbeda. Jadi untuk populasi, mau terlihat ya, mean itu disimbolkan dengan mu. Ya. Sedangkan variansi adalah sigma kuadrat.
Untuk sampel, bisa teman-teman bekerja dalam data itu berupa data sampel, rata-ratanya disimpulkan dengan X bar, kemudian variansinya adalah S kuadrat. Jadi kita fokusnya pada populasi ya. Jadi min populasi atau kita notasikan sebagai mu adalah ekspektasi X. Yang mana nanti dibagi dua jenis. Kalau diskrit ya sigma X dikalikan Fx, kalau yang kontinu integral X dikalikan Fx dx, kan gitu. Nah, untuk variansi populasi, kita notasikan di sini ya. Variansi itu adalah ekspektasi X min EX dikuadratkan, atau ya ini diperhatikan di sini, sigma kuadrat atau variansinya adalah ekspektasi dari X min mu kuadrat. Nah, ini kalau kita jabarkan ya, sigma kuadrat ini seperti ini. Coba teman-teman perhatikan dulu. Nah, misalnya ini kita kuadratkan dulu, berarti dia sama dengan ekspektasi X kuadrat min 2X mu ditambah mu kuadrat, gitu kan. Nah, nanti dia formulanya menjadi adalah EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Nah, kok bisa seperti ini? Jadi kita harus tahu sifat-sifat dari ekspektasi juga. Ekspektasi dari 2X misalkan ya dengan 2 itu konstanta, sama halnya 2 dikalikan ekspektasi X. Jadi kalau misalkan kita punya ekspektasi A, di mana A itu adalah konstanta, maka hasilnya adalah A itu sendiri ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, coba nanti teman-teman bisa membuktikan di sini sigma kuadrat yang rumus umumnya adalah ekspektasi X min mu kuadrat. Kalau dijabarkan seperti ini, kok bisa menjadi begini? Itu yang perlu teman-teman coba buktikan formulanya. Jadi sigma kuadrat sama dengan X kuadrat min EX dikuadratkan. Ini rumus umumnya dulu. Dimana ketika nanti kita bekerja dalam ruang lingkupnya yang X itu diskrit, ya, maka ya EX-nya itu mengikuti yang menggunakan notasi jumlahan ini. Jadi kalau kita misalkan punya kemarin untuk formula EX itu adalah sigma X dikalikan PX misalkan ya, sehingga EX kuadrat bagaimana? Ya sigma X kuadrat dikalikan dengan PX gitu. Ini atau sigma X min mu kuadrat dikalikan Fx. Untuk yang kontinu menyesuaikan dengan aturan integral, di sini min tak hingga sampai positif tak hingga X min mu kuadrat dikalikan Fx. Gitu ya. Sehingga besaran variansi dapat disederhanakan menjadi ini. Nah, ini yang perlu teman-teman harus buktikan dari formula yang awal yang saya highlight warna hijau ya. Ini coba buktikan menjadi yang bentuk sederhana dari variansi yang bawah ini. Itu tugas 1 yang perlu teman-teman buktikan. Kenapa formulanya bisa seperti ini? Dari ini menuju ke sini itu ada langkah-langkah yang tidak saya sebutkan di sini yang perlu teman-teman buktikan. Untuk contoh 1, di sini kita akan fokus untuk mencari ekspektasi atau nilai harapan dari satu peubah acak yang diskrit dulu ya. Jadi didefinisikan di sini fungsinya. Misalkan ada fungsi peluang dari peubah acak X yang berbentuk PX sama dengan X per 15. Di mana untuk nilai X-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian teman-teman diminta untuk menghitung nih ekspektasi X kuadrat min 1 dan juga ekspektasi dari X kalikan X plus 1. Oke, kita jawab dulu yang bagian pertama. Kita ingat berdasarkan definisi nilai ekspektasi di sebelumnya ya. Kita tahu bahwa EX itu kan sigma X min mu ya dikalikan PX. Nah, karena di sini nilai X-nya itu berupa X kuadrat min 1, sehingga kita definisikan dulu bahwa ekspektasi X kuadrat min 1 sama dengan sigma X, di mana fungsi yang kita definisikan adalah X kuadrat min 1 dikalikan dengan PX. PX-nya adalah X per 15, kemudian X-nya dari 1 sampai 5. Nah, setelah kita tahu seperti ini, kita tinggal substitusikan masing-masing nilai X 1, 2, 3, dan 4, 5. Yang pertama adalah X kuadratnya kita kalikan 1 dulu. Ini 1 kuadrat min 1 dikalikan 1 per 15. Ditambah 2 kuadrat min 1 dikalikan 2 per
15, kemudian 3 kuadrat min 1 dikali 3 per 15, kita tambah 4 kuadrat per, 4 kuadrat min 1 dikalikan 4 per 15, ditambah dengan 5 kuadrat min 1 dikalikan 5 per 15. Nah, ya teman-teman silahkan ini dioperasikan penjumlahannya. Maka didapatkan setelah kita hitung ini ya, didapatkan di sini hasil akhirnya itu adalah sekitar 210 per 15. Ini ekspektasi X kuadrat min 1. Atau kita sederhanakan menjadi nilainya adalah 14. Nah, sehingga bagian A itu dapat disimpulkan bahwa jadi untuk nilai ekspektasi X kuadrat min 1 kita peroleh ukurannya sebesar 14. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba yang bagian kedua, yang ekspektasi X dikalikan X kuadrat plus 1. Kemudian untuk bagian yang kedua, di sini kita akan mencari ekspektasi X dikalikan X plus 1. Jadi kita definisikan di sini berdasarkan definisi dari nilai ekspektasi diskrit, yaitu sigma X. Ya, karena ini perhatikan fungsi yang kita punya adalah X dikalikan X plus 1, sehingga yang semula ini cuma X, kita ganti sesuai dengan fungsi yang didefinisikan, yaitu X dikalikan X plus 1 dikalikan dengan PX. Kemudian kita gantikan PX dengan fungsi yang diketahui sebelumnya, yaitu dimana X-nya dari 1 sampai 5, X kalikan X plus 1 diganti PX adalah X per 15. Nah, teman substitusikan aja di sini ya, 1 dikalikan ini, dan seterusnya. Diperoleh nanti hasil akhirnya adalah besaran atau nilai dari ekspektasi X kalikan X plus 1 adalah 280 per 15. Ini adalah salah satu contoh untuk yang ekspektasi adalah harapan dari satu peubah X. Sekarang bagaimana jika peubah acak X itu kontinu? Ya, secara definisi untuk nilai ekspektasi kontinu dari sebuah variabel acak kontinu itu misalnya kita punya X nih, yang mana didefinisikan sebagai peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitasnya di X adalah fx, dan ux itu adalah fungsi dari X. Maka nilai ekspektasi dari ux sendiri dinotasikan dengan ekspektasi ux ya. Yang mana didefinisikan sebagai apa? Secara umum ekspektasi ux di sini adalah integral batasnya dari min tak hingga sampai positif tak hingga ux dikalikan dengan fx dx. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, kita mempunyai suatu x adalah variabel acak kontinu. Terlihat dari mana? Dilihat dari batasan x ya berupa interval. Yang didefinisikan fungsi densitasnya adalah fx adalah 2 dikali 1 min x untuk x di antara 0 sampai 1. Dan fx itu sama dengan 0 untuk x yang lainnya. Berarti selain di interval yang tersaji di sini, maka fungsinya adalah 0. Nah, teman-teman sama nih, diminta untuk menghitung ekspektasi x kuadrat min 1 dan ekspektasi x kali x plus 1. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi, yang pertama, kita definisikan secara umum dulu. Ux-nya berarti kan ini nih. Ya, kita punya ux-nya adalah x kuadrat min 1. Maka, ekspektasi ux-nya sama halnya integral min tak hingga sampai positif tak hingga, ux-nya adalah x kuadrat min 1, kita kalikan fx dx. Nah, ini kan batasannya masih dalam bentuk yang defaultnya ini min tak hingga sampai positif tak hingga, sedangkan fungsi densitas fx itu dia berlaku jika x-nya di antara 0 dan 1 itu menggunakan 2 kali 1 min x, sedangkan fx itu sama dengan 0 untuk nilai x yang lain. Sehingga dari batasan awal ini kita pecah atau kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian atau partisi. Yang pertama adalah di sini perhatikan, ingat kembali sifat dari integral tertentu ya. Misalkan integral a sampai b fx dx, di mana ya katakanlah C itu berada di antara A dan B, maka kita bisa membuat integral ini menjadi dua bagian dengan membagi batasannya menjadi dari A sampai C fx dx
ditambah dengan integral C sampai B fx dx. Asalkan C itu berada di antara A sampai B. Nah, kita menggunakan sifat integral ini untuk membuat beberapa bagian dari integral yang akan kita cari di sini sesuai dengan fungsi yang didefinisikan. Yang pertama adalah batasannya min tak hingga sampai 0. Nah, ini kan batasannya paling kecil 0. Fungsi yang di sini ya, yaitu dikalikan dengan x kuadrat min 1 fx dx ditambah bagian kedua dimulai dari 0 sampai berapa? Sampai 1, yaitu x kuadrat kalikan fx dx ditambah part yang ketiga, bagian ketiga adalah dari 1 sampai positif tak hingga x kuadrat min 1 dikalikan fx dx. Nah, ini pembagian bagian-bagiannya agar sesuai dengan fungsi densitas pelobak aja yang didefinisikan pada bagian soal. Nah, sekarang kita lihat batasannya. Di sini batasan yang kita punya itu dari min tak hingga sampai 0. Berarti kan dia tidak memenuhi batas yang fungsi pertama. Maka nanti fx-nya di sini menggunakan yang kedua, yaitu 0 di sini. X yang lainnya ya, untuk batas-batas X yang lain. Kemudian yang kedua dari 0 sampai 1, maka fx-nya yang ini menggunakan 2 kali 1 min X. Kemudian integral yang bagian ketiga, karena batasnya dari 1 sampai positif tak hingga, maka fx yang digunakan nanti itu ya juga yang 0. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa hasilnya di sini nanti itu adalah integral min tak hingga sampai 0 ya, x kuadrat min 1 dikali 0 dx. Kemudian integral 0 sampai 1 x kuadrat min 1 dikali siapa? Yaitu 2 kali 1 min x dx. Dan yang ketiga integral 1 sampai positif tak hingga x kuadrat min 1 dikali 0 dx. Semoga teman-teman untuk pembagian ini cukup paham ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya, nah tadi kan yang bagian pertama itu kan pengalinya 0, maka fungsinya kan juga 0. Integral dari 0 kan juga 0, gitu kan, 0x kan 0. Berapapun fungsi atau konstantanya dikalikan 0 itu adalah 0. Sehingga ini saya tuliskan 0 ya. Kemudian kita akan melanjutkan perhitungan pada bagian part yang kedua di sini yang masih dapat kita integralkan. Kita punya integral 0 sampai 1, karena 2 ini kan konstan, saya letakkan di depan notasi integral. X kuadrat min 1 dikalikan 1 min X dx. Dia sama dengan 2 dikalikan 0 sampai 1, berapa? Boleh teman-teman kalikan dulu ya. Jadi X kuadrat min, nanti ya. X, kalau misalkan bingung ya nanti teman-teman silahkan jabarkan sesuai dengan cara perhitungan teman-teman masing-masing. X kuadrat, kemudian sini min X pangkat 3 min 1 plus X, betul ya. Silahkan sambil dikoreksi ketika ada yang salah, mohon nanti dikomentari dari video saya ini, misalkan takutnya ada yang keliru. Nah, selanjutnya setelah kita punya fungsi seperti ini, langsung bisa diintegralkan ya. Itu boleh juga kalau mau diurutkan berdasarkan besaran pangkatnya juga tidak apa-apa. Tuh, jadi ini integral 0 sampai 1 min X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambahkan X min 1 dx. Ini diurutkan berdasarkan besaran pangkatnya. 2 kita kalikan min 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/3 X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat min X, batasnya itu dari 0 sampai 1. Nah, ingat ya, kalau integral tertentu, maka batas atas kita substitusikan dikurangi, batas bawah disubstitusikan ke dalam fungsi ini, ya. Maka nanti diperoleh hasilnya adalah 2, saya langsung aja, min 1/4 tambah 1/3 ditambah setengah min 1. Karena kalau 0 masuknya kan 0 semua. Sehingga kita punya nanti ini besarannya min 5/6. Jadi ekspektasi X kuadrat min 1 hasilnya adalah min 5/6. Mohon dikoreksi nanti untuk perhitungannya ya. Untuk soal bagian kedua, yaitu ekspektasi X dikalikan X plus 1. Nah, ini teman-teman bisa dicoba sendiri ya.
urutannya sama dengan contoh yang A, yang bedanya adalah ini UX-nya. UX-nya itu adalah X dikalikan X plus 1. Ya. Nah, nanti untuk checkingnya, ya, untuk cek bahwa ekspektasi X dikalikan X plus 1 itu nanti hasil akhirnya adalah setengah. Ini saya highlight dulu, coba teman-teman silahkan coba untuk sebagai latihan, apakah sama nggak nanti hasil akhirnya. Ini nilainya adalah setengah. Silahkan teman-teman coba untuk soal yang bagian yang B untuk latihan. Jadi tadi yang pertama, masih ingat tugasnya apa? Yang pertama membuktikan formula dari ekspektasi X yang di slide awal-awal tadi. Yang kedua adalah ini yang sebagai untuk latihan teman-teman. Untuk sifat-sifat dari nilai ekspektasi itu ada 3 poin yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah jika nilai C itu merupakan suatu konstanta, maka ekspektasi dari C itu adalah C itu sendiri. Bagian kedua, jika C adalah sebuah konstanta dan UX adalah fungsi dari X, maka ekspektasi C UX itu adalah C dikalikan ekspektasi UX. Jadi C-nya boleh diletakkan di depan notasi ekspektasi. Dan yang ketiga, jika C1 dan C2 merupakan dua buah konstanta dan U1X dan serta U2X ya di sini ya, adalah dua buah fungsi dari X, maka kita dapat menjabarkan nilai ekspektasi dari C1 U1X ditambah C2 dikali U2X itu menjadi dua buah penjumlahan dari masing-masing fungsi dari X. Nah, bisa teman-teman dibuktikan. Saya contohkan yang pertama dulu. Misalkan X adalah perubahan acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari X itu di X kecil adalah Px, maka ya di sini kita dapat menuliskan bahwa EC itu adalah sigma XC dikalikan PX. Kemudian kita buat seperti ini, C-nya saya letakkan di depan notasi penjumlahan sigma itu sama dengan C dikalikan 1. Ingat ya bahwa ekspektasi PX itu nilainya adalah 1. Ya, di awal-awal kita membahas tentang distribusi peluang. Nah, sehingga terbuktilah bahwa EC itu sama dengan C, terbukti. Nanti untuk yang kedua dan ketiga silahkan teman-teman coba buktikan. Jadi total tugas di minggu ini sudah ada 4 soal. 3 soal pembuktian dan 1 soal latihan yang yang berubah acak continue tadi. Jika kita kembali pada contoh 1, ingat ya di slide sebelumnya telah diberikan contoh untuk yang berubah acak diskrit. Jika diketahui fungsi peluangnya Px itu adalah X per 15, di mana X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita akan melakukan cara yang berbeda untuk menemukan nilai ekspektasi X kuadrat min 1. Langkah-langkah di sini kita akan menggunakan sifat-sifat dari nilai ekspektasi. Yang pertama, kita punya untuk menghitung ekspektasi X kuadrat min 1, kita boleh ya menjadi fungsinya adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi 1. Ini kan tetap yang teman-teman perhatikan, yang ini kan tetap, nanti kita, warnanya terlalu gelap. Nah, misalkan ekspektasi X kuadrat ini kan kita definisikan nanti sebagai ekspektasi X, batasnya X ya, dari X kuadrat kali PX. Sedangkan ekspektasi 1, ingat pada sifat yang pertama, jika 1 itu merupakan suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Sehingga ekspektasi 1 itu adalah 1. Nah, kita tinggal jabarkan aja. Ini teman-teman tinggal substitusikan nilai X-nya dari 1 sampai 5. Kemudian setelah dilakukan operasi penjumlahan dari hasilnya di sini, kita kurangkan hasilnya sama dengan 1. Maka kita dapatkan ekspektasi X kuadrat min 1 itu adalah 14. Sama hasilnya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita mendapatkan hasilnya kan 210 per 15, maka ketemunya 14. Nah, kalau di sini menggunakan sifat-sifat dari nilai ekspektasi. Begitu pula untuk yang bagian B. Yang bagian B itu kan teman-teman punya ekspektasi X kali X min 1. Nah, kalau kita jabarkan di sini, dia akan menjadi ekspektasi X kuadrat ditambah dengan X. Nah, kemudian ini kita pecah nih jadi X kuadrat ditambah dengan ekspektasi X. Nah, ini ekspektasi X kuadrat ya, dia dapat dari mana? Udah didapat dari yang ini,
bagiannya di sini ketemunya kan nanti 15. Jadi saya langsung tuliskan di 15 ditambah dengan, nah ini tinggal dijabarkan rumusnya, X-nya dari 1 sampai 5, X dikalikan X per 15. Ini saya pisahkan dulu. Oke, ini ya. Kemudian nanti tinggal teman-teman jabarkan, ini caranya sama. Nanti 15 ditambah hasil akhirnya itu adalah, ini karena berhubung saya sudah bikin orat-oratan ya, jadi ini ada 55 per 15 sehingga diperoleh 280 per 50. Boleh dicek nanti. Ini yang bagian kedua yang saya tekankan di sini adalah pemanfaatan dari sifat-sifat nilai ekspektasinya. Kalian tadi kan kita mensubstitusikan fungsinya langsung nih. Nilai-nilai X-nya kan 1 dikali 1 min 1 dan seterusnya. Tapi kalau di sini kita menggunakan penjabaran dari sifat-sifat nilai ekspektasi. Itu yang perbedaannya. Jadi ada dua cara. Boleh langsung disubstitusikan nilainya atau menggunakan sifat nilai ekspektasi begitu. Sebelumnya kita telah menghitung nilai dari ekspektasi X dan ekspektasi X kuadrat ya, yang mana dapat digunakan untuk menghitung nilai rataan dan juga nilai variansinya. Dengan kata lain, bahwa kita hanya dapat menghitung nilai ekspektasi dari perubahan acak X itu pangkat tertingginya adalah 2 ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menghitung ekspektasi di mana pangkat tertinggi dari X-nya itu lebih dari 2 ya. Nah, berikut akan dijelaskan perumusan secara umum dari perhitungan nilai ekspektasi dari perubahan acak yang nilai pangkatnya lebih dari 2. Nah, kita menggunakan namanya momen. Definisi 1 di sini, jika X adalah perubahan acak diskrit ataupun kontinu, maka momen KK yang kita notasikan menjadi mu K, ada petik di atasnya ya, itu adalah ekspektasi X pangkat K, di mana K, ini titik koma, teman-teman perhatikan di sini adalah titik koma ya, di mana K itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, misalkan dia berupa diskrit, sehingga mu K-nya adalah sigma X dari X pangkat K dikalikan Px, di mana Px adalah fungsi densitas peluang. Ini jika dia X-nya merupakan variabel acak diskrit, maka ini disebut sebagai momen diskrit. Yang kedua, misalkan kita punya X itu merupakan suatu perubahan acak kontinu, dan Px ini, ya Px yang kita maksud di sini merupakan suatu fungsi densitas dari X, maka momen di K yang kita notasikan sebagai mu K, ada petiknya 1 di sini, adalah integral tertentu yang batasnya dari min tak hingga sampai positif tak hingga X pangkat K dikalikan Px dx, dia disebut sebagai fungsi momen kontinu. Ya, kita sudah tahu perbedaannya ya. Jadi, K itu menyesuaikan permintaan kita ingin mencari momen keberapa. Nah, misalkan kita diberikan contoh yang pertama untuk yang diskrit, kita mempunyai suatu distribusi peluang yang disajikan dalam bentuk tabel. Dari suatu perubahan acak X, diketahui bahwa nilai X-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Peluang dari masing-masing kejadian adalah 1/4, 1/8, 1/8, dan setengah. Total Px-nya itu 1 ya. Kita diminta untuk menghitung nilai dari momen ketiga. Berarti sini momen 3. Kita simpulkan mu 3, petiknya 1 ini. Oke. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita next ke slide gambar yang kosong di sini ya. Jadi ketika kita ingin mencari yang namanya momen ketiga, ya kita ingin mencari momen ketiganya yang dinotasikan mu 3 petik di sini. Dia adalah ekspektasi X pangkat 3 yang kalau kita jabarkan adalah sigma X X kuadrat dikalikan Px. Nah, X-nya di sini itu dimulai dari berapa tadi ya? Dari 1 sampai 4, ya kan? X kuadrat dikalikan dengan Px. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan nih masing-masing nilai dari X dan juga peluangnya. Yaitu yang pertama, ketika X-nya 1, ya 1 pangkat 3 dikali berapa peluang berdasarkan tabelnya tadi? 1/4. 2 pangkat 3 dikalikan 1/8. Kemudian 3 pangkat 3 kali 1/8, dan yang terakhir nilai X sama dengan 4 ya. Kita pangkatkan 3 dikalikan dengan setengah. Setelah kita operasikan penjumlahan di sini, didapatkan mu 3-nya ya adalah 293/8. Ini yang disebut momen. Ketika
pangkat dari X-nya itu lebih dari sama dengan lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Kalau pangkat 2 kan masih terjangkau. Ini kita menggunakan metodenya momen. Nah, bagaimana kalau dia itu continue? Ini kan contoh yang discrete. Kalau continue ya pakai integral aja. Caranya sama, tinggal fungsinya diintegralkan. Misalkan, saya langsung aja contohnya di sini ya. Saya punya X, dia itu variabel discrete continue, ya, di mana mempunyai fungsi densitas didefinisikan sebagai fx itu adalah 2x per 3 untuk x yang berada di antara 1 dan 2, dan 0 itu untuk x lainnya. Nah, bagaimana momen ketiganya? Berarti μ3 adalah ekspektasi x pangkat 3 di sini, yaitu integral dari x pangkat 3 dikalikan 2x per 3 dx. Nah, jangan lupa dijabarkan batas dari integralnya berdasarkan batas-batas yang sudah didefinisikan oleh fx. Jadi minta hingga sampai 1 dari x pangkat 3 dikalikan, ini yang tadi belum berupa 2x per 3 ya, tapi masih berupa fx karena tergantung dari batasannya. Ini 0 ditambah dengan 1 sampai 2 x pangkat 3 dikalikan 2x per 3 dx, dan yang ketiga dari 2 sampai positif tak hingga x pangkat 3 dikalikan 0 dx. Nah, ini dipecah-pecah dulu. Nanti silahkan teman-teman lakukan pengintegralan. Nanti hasil akhirnya momen 3-nya itu adalah 62 per 15. Silahkan nanti dilakukan, boleh disalin kan, nanti teman-teman bikin catatan sendiri. Langkah-langkah yang tidak saya cantumkan di sini silahkan dijabarkan sendiri gitu. Ini untuk contoh momen baik untuk yang variabel acak discrete ataupun yang continue. Pada bagian sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa varian dari sebuah peubah acak itu adalah nilai ekspektasi dari pangkat 2 ya, untuk penyimpangan sebuah peubah acak tersebut terhadap rataannya. Nah, berikut ini akan dijelaskan perumusan umum untuk menghitung nilai ekspektasi dari pangkat K untuk penyimpangan sebuah peubah acak terhadap rataannya yang kita namakan sebagai momen sekitar rataan. Nah, momen sekitar rataan ini dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu discrete dan juga continue, sama ya. Nah, kita simbolkan di sini dengan μk ya adalah EX min mu dipangkatkan K, di mana kalau untuk discrete itu K-nya bisa dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga secara definisi kita tahu bahwa μk itu adalah sigma X dari fungsinya adalah X min mu dipangkatkan K dikalikan Px. Nah, kemudian untuk yang continue, misalkan X itu adalah suatu variabel acak atau peubah acak continue, dan fx itu merupakan nilai fungsi densitas dari x di x kecil, maka momen sekitar rataan continue didefinisikan sebagai μk adalah integral min tak hingga sampai positif hingga dari x min mu pangkat k fx dx. Nah, ini adalah yang disebut fungsi momen sekitar rataan untuk yang discrete maupun continue. Nah, kemudian setelah ini akan saya berikan contoh yang agak rumit karena kalau discrete kita masih bisa, teman-teman masih bisa membuktikan sendiri. Kalau yang continue ini contohnya cukup panjang, jadi mohon disimak betul-betul ya. Jadi untuk contohnya di sini, misalkan kita punya fungsi densitas dari X, di mana X itu diketahui dia peubah acak continue, yang berbentuk fx adalah 1/10 jika nilai x-nya di antara 20 sampai 30, dan fx itu adalah 0 untuk nilai x yang lain. Nah, kita diminta untuk menghitung μ3, ya, momen rataan di mana k-nya sama dengan 3. Berdasarkan definisi sekitar rataan continue, maka kita dapat mendefinisikan μ3-nya adalah integral x min mu pangkat 3 dikalikan fx dx. Yang pertama-tama kita akan menghitung nilai dari mu. Ini kan kita akan menghitung besaran dari mu yang saya blok highlight kuning di sini ya. Yaitu dengan cara formulanya sama dengan ekspektasi x untuk rataan yang continue, yaitu integral dari x kalikan fx dx.
Nah, kita jabarkan berdasarkan batasannya sehingga didapatkan mu atau IX-nya sebesar 25. Ini adalah hasil integral dari X per 10 dx di mana X-nya dari 20 sampai 30 ya. Ini untuk yang pertama, kita mencari mu-nya dulu. Yang berikutnya, sehingga kita dapat menuliskan bahwa mu3, kan mu-nya udah ketemu tadi ya, mu-nya adalah 25, sehingga rumus umum untuk rataan sekitar kontinu itu adalah integral dari x min 25 dipangkatkan 3 dikalikan fx dx. Nah, ini juga sama, kita buat fungsi integralnya berdasarkan batasan yang sudah didefinisikan sesuai dengan fungsi densitas di awal tadi. Jadi ada 3 part atau 3 bagian ya. Sehingga kita dapatkan mu3, ini kan 0, 0. Sisa yang tengah ini ya, 1/10 dikalikan integral, batasnya 20 sampai 30. Ini batas bawah, ini batas atas. X min 25 pangkat 3 dx. Nah, kemudian kita misalkan X min 25 itu sebagai mu. Ya, boleh nggak dengan variabel yang lainnya, silahkan kalau misalkan teman-teman bingung dengan terlalu banyak mu namanya. Tapi jadi kita berhubungan dengan pendefinisian momen ya, momen di sini. Jadi misalkan X min 25 itu disimbolkan dengan mu, berarti ini suatu variabel kan, maka turunan pertamanya berarti diturunkan derajat mu adalah dx, ya kan? X diturunkan kan 1, ya, berarti kan mu d mu sama dengan dx. Kemudian kita buat batasannya, kita ubah batasnya di sini. Batas awalnya kan 20, batas yang atasnya di sini kan 30. Nah, untuk X yang 20, maka mu-nya adalah min 5. Karena mu awalnya tadi kan 25 kan? Ini loh, yang mu ini kan 25. Sehingga kan masih tersisa min 5 di sini kan? Nah, makanya untuk batas bawahnya kita ubah menjadi mu-nya batasnya adalah min 5. Sedangkan untuk yang batas atas, semula adalah dia 30, maka menjadi batas atasnya adalah 5. Jadi kenapa teman-teman menggunakan variabelnya mu? Karena berhubungan dengan ekspektasi X yang di awal tadi. Kita dapat mengubah fungsi mu3-nya menjadi 1/10 dikali integral dari min 5 sampai 5. Jadi semula 20 sampai 30 X min 25 pangkat 3 itu menjadi integral min 5 sampai 5 mu pangkat 3 d mu. Integralkan seperti biasa, maka didapatkan mu3-nya nilainya adalah 0. Substitusikan aja teman-teman ke sini nilainya ya. Sehingga didapatkan mu3-nya adalah 0. Langkah selanjutnya adalah teman-teman di sini menggunakan yang namanya dalil binomial. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengenal dalil binomial ya. Jadi kita dapat menurunkan hubungan antara momen sekitar rataan dari perubahan acak. Itu kalau kita definisikan mu k, ini menggunakan dalil binomial ini ya. Yang disebut dalil binomial itu rumus binomialnya tuh ini. Yang saya highlight kuning. Jadi mu k adalah ekspektasi X min mu pangkat K, ini masih rumus umum. Kemudian kita jabarkan menggunakan dalil binomial, yaitu X min mu pangkat K itu adalah sigma kombinasi I K, ya, kombinasi I K dari IA dikalikan X pangkat I, kemudian dikalikan min mu dikalikan K pangkat min 1. Ini kalau batasnya dimulai dari 1 sampai K untuk I-nya. Nah, kita geser untuk I dimulai dari 0 sampai K, maka fungsinya berubah menjadi yang di bawah ini. Oke, maka kita dapat menyimpulkan rumus umum untuk mu k-nya adalah sebagai berikut. Yang ini ya, yang saya kotak hijau. Ini bukan kotak ya, yang saya highlight hijau ini. Ini rumus umumnya. Nah, kemudian akan disubstitusikan ke beberapa nilai ke dalam rumus yang mu k ini. Misalkan k-nya ini 1, maka mu 1 berapa nilainya? Ketika k-nya sama dengan 2, mu 2 berapa? Nah, ini kita substitusikan ke dalam rumus ini. Ingat bahwa formula ini kan bentuknya kombinasi. Jadi teman-teman nanti menghitung menggunakan rumus kombinasi. Jadi kalau ketemu bentuk yang seperti ini I
K, ya sama halnya kombinasi I dari K, yaitu K faktorial dibagi I faktorial dikalikan K min I faktorial. Itu ya, itu rumusnya. Ini saya cara langsung aja, silakan teman-teman jabarkan sendiri. Jadi didapatkan mu 1 adalah 0. Ketika K-nya sama dengan 2, ini juga sama, tinggal substitusikan. Ke dalam rumusnya didapatkan mu 2-nya adalah mu 2, ini momen kedua ini ya, min rataannya dikuadratkan. Itu. Ini untuk K sama dengan 3 juga sama, didapatkan mu 3 adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah disubstitusikan ke masing-masing formula hasil penurunan dalil binomialnya. Selanjutnya, kita kembalikan ke definisi momen. Mu K di rumus yang sebelumnya adalah ekspektasi X pangkat K kan. Nah, ini kalau kita jabarkan seperti ini rumus umumnya. Kemudian yang ke sini itu masuk ke dalam dalil binomialnya. Sehingga tadi kan kita dapat rumus paling sederhana, formula yang sederhana kan ini. Ya kan? Ini kembalikan ke substitusikan nilai K ke rumus yang terakhir ini tadi. Di mana mu 1 itu 0. Ya, silahkan nih teman-teman simak masing-masing penjabaran rumusnya tinggal disubstitusikan aja masing-masing nilai K-nya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah untuk mendapatkan nilai momen 3-nya, jadi hasil penurunan di atas itu ternyata perhitungan momen sekitar rataan bisa dilakukan melalui teknik momen di sini. Namun demikian, perhitungan momen juga bisa dilakukan melalui momen sekitar rataan. Jadi bisa menggunakan momen sekitar rataan. Ya. Nah, hal ini bisa dilihat pada pembuktian berikut ini yang di sini. Kita dapatkan bahwa mu 1, jadi mu 1-nya, momen 1 adalah mu, momen 2 adalah mu kuadrat plus mu 2, kemudian momen ketiga adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah penyelesaiannya terbukti selesai. Agak panjang ya, jadi teman-teman belajarnya boleh dari video ini, juga nanti file PPT-nya akan saya share, dibaca lagi. Boleh kalau misalkan ada waktu ditulis kembali ya, biar teman-teman tahu alurnya seperti apa, sehingga bagian-bagian langkah mana yang kurang paham kita bisa diskusikan gitu. Nah, itu tadi pembahasan terkait ekspektasi dan momen untuk berubah acak. Satu berubah acak ya, ini baru satu. Jadi next kita masih membahas terkait fungsi pembangkit momen untuk satu berubah acak, tapi di next video. Jadi di video ini silakan teman-teman simak. Jadi ingat ya, ada 4 tugas yang perlu teman-teman kerjakan. Ada 3 pembuktian dan 1 latihan soal. Silakan dicoba dulu untuk pertemuan hari ini. Di next video akan saya jelaskan terkait fungsi pembangkit momen. Nah, misalkan ada pertanyaan terkait teknik momen, mungkin ini yang akan banyak pertanyaan itu dari yang bagian momen ya, karena sebelum kita masuk ke fungsi pembangkit momen harus paham dulu tuh pembahasan momen ke K yang dinotasikan dengan mu K tadi. Nah, oke, mungkin itu dulu untuk video pada part bagian ini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan monggo ditanyakan agar tidak menimbulkan kebingungan ya dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.